kerjanya di luar kota Madinah. Antum bisa bayangkan seorang penggembala wanita, seorang budak wanita yang kerjanya sehari-hari jauh di kota Madinah menggembala kambing. Tentu saja ya, dia jarang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jarang bertemu dengan sahabiat ataupun sahabah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadilah satu peristiwa kasus antara dia dengan tuannya, yaitu Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami. Tanpa sengaja Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami menamparnya karena kesal. Seekor kambing dilarikan serigala. Kemudian Muawiyah melapor hal itu kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kalau demikian panggil dulu budak wanita itu. Maka dipanggil budak wanita. Di antara pertanyaan yang ditujukan kepadanya adalah Aina Allah. Ya kan? Saya tanya dulu, apakah ini masalah fikih? Masalah apa ini? Tidak. Baik. Apa kira-kira jawaban si budak wanita itu? Istama. Allah subhanahu wa ta'ala yang disembahnya, yang diibadahinya itu ada di langit. Benar gak jawabannya? Benar. Apa dalilnya? Ya, Rasulullah benarkan. Bagaimana? Apa kata Rasulullah? Ya, fa'tiqha fa'innaha mu'minah. Bebaskan, merdekakan budak wanita ini karena dia adalah mu'minah. Jawabannya benar. Namun yang kita soroti di sini bukan jawaban yang benar. Ya. Tapi apa? Keadaannya sebagai seorang jariah, budak wanita yang jauh, ya, jauh di sana di luar kota Madinah, sehari-hari mengembalakan kambing. Tapi akidah yang sangat sederhana dan mendasar ini diketahui olehnya. Dia tidak menjawabnya dengan ragu, enggak. Atau dia menjawab berkali-kali kemudian benar, tidak. Secara spontan dia menjawab sama. Ini artinya apa? Artinya adalah akidah seperti itu merata di kota Madinah. Nah, seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masyarakat Madani, masyarakat Islami. Jadi kokoh karena mereka satu akidah. Dan dengan masyarakat seperti itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad, berjuang melawan kaum musyrikin. Dan dengan akidah itu pula lah para sahabat berhasil merobohkan dua adik kuasa ketika itu, negara adik kuasa, yaitu Parsi dan Romawi. Nah, itu namanya kekuatan yang hakiki. Mereka kembali kepada akidah yang sahih. Mereka berkumpul di atas akidah yang sahih. Selain itu adalah persatuan yang semu. Seperti persatuan anjing memburu seekor babi. Dia bolehlah. Ya, sebelum babinya roboh atau babinya dapat dilumpuhkan, ya bareng-bareng galak semua kan begitu. Garang. Nah, ketika babinya sudah roboh, apa yang terjadi? Ya, di antara mereka, di antara anjing-anjing itu akan saling cakar-cakaran, akan saling apa? Akan saling berebut babi yang sudah lumpuh itu. Nah, demikian para khafidin azanillah wa iyyakum. Jadi pentingnya ya mendasari persatuan kita itu dengan kesatuan akidah. Ya, dengan kesatuan akidah, penyatuan akidah kita. Ya, jadi dengan apa? Dengan proses at-tasfiyatu wa tarbiyah. At-tasfiyah yaitu kita membersihkan akidah umat ini yang sekarang ini sudah tercabik-cabik. Antum boleh lihatlah kelompok mana saja. Coba tanya anggotanya pertanyaan yang sederhana tadi, yaitu Aina. Kira-kira satu enggak jawabannya? Satu kelompok kita ambil sampel jemaah tabligh misalnya. Ya. Boleh diadakan riset atau survei
bagi yang penasaran. Ya, tanya, buat angket gitu. Satu aja pertanyaannya, gak usah banyak-banyak. Aina Allah? Atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, di mana Allah? Pasti beraneka ragam dan versi jawaban yang muncul. Ini apakah seperti ini yang persatuan yang diharapkan atau yang diinginkan di dalam Islam? Apakah persatuan seperti ini? Tentu saja jawabannya tidak, bukan persatuan seperti ini yang diharapkan. Bahkan mudarat yang ditimbulkan dari persatuan semacam itu lebih besar. Karena orang itu kalau nggak bertemu, nggak berkumpul, nggak akan terjadi perselisihan. Bukan dari demikian. Berkumpul makanya mereka berselisih. Makanya mereka bertengkar. Nah, oleh karena itu para ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi jelaslah bahwa persatuan dan kesatuan yang itu merupakan tujuan dari dinul Islam, al-jamaah. Man arada bahbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Al-jamaah, persatuan kaum muslimin yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap dijaga, itu ditegakkan di atas akidah yang satu. Nah, itu dia hakikat dari sebuah persatuan, ya. Hakikat dari sebuah persatuan. Jadi kita berbicara tentang perpecahan umat, artinya adalah kita ingin mewujudkan persatuan. Ya, bukan kita legalisasi perpecahan ini, kita bolehkan saja, ya nggak apa-apalah perpecahan. Tidak. Ya, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan hal itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan umatnya itu bersatu, illa man rahima rabbuk. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Al-jamaah itu adalah rahmah. Mereka adalah ahlur rahmah sebagaimana kita sebutkan tadi. Wal furqatu azab. Seiring dengan ayat yang kita bacakan di awal kajian kita, yaitu apa? Manusia ada dua, ahlul azab dan ahlur rahmah. Hadis tersebut sahih, ya. Hadis yang kita bacakan tadi, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azab. Ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Mungkin ada yang ragu, itu perkataan ulama atau apa kan begitu. Nah, itu benar, itu hadis, dan hadis itu sahih. Nah, demikian para ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan persatuan umatnya dan tidak mengharapkan dan melarang umatnya dari berpecah belah. Karena berpecah belah itu merupakan ciri-ciri orang-orang musyrik. Ya, berpecah belah itu merupakan ciri-ciri orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu seperti orang-orang musyrik. Di dalam surat Ar-Rum. Bisa lihat di dalam surat Ar-Rum, cari sendiri ayatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kamu itu seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Dan wa kanu syi'an, dan mereka menjadi bergolong-golongan, berpecah belah. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan setiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Karena tujuan mereka pada hakikatnya dari perpecahan itu adalah mengharapkan dunia. Nah, ini adalah merupakan ciri yang paling dominan bagi orang-orang musyrik. Antum bisa baca di majalah As-Sunnah yang terbaru, yaitu mencari pamrih manusia adalah termasuk bisa menyeret kepada syirik. Bisa menyeret kepada syirik. Kenapa? Karena seorang itu terbiasa untuk melakukan sesuatu tidak dengan niat lillah.
Oleh karena itu, riya yang dilakukan oleh orang-orang munafik jatuh ke dalam jenis syirik, yaitu iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Seorang beramal semata-mata karena apa? Mengharap dunia. Mengapa hal ini terjadi? Karena dia sudah terbiasa. Ya, di dalam babul akidah dinamakan riya bi qadrin kabir atau katsir. Riya itu ada dua, ada riyaul yasir, yasirur riya dengan kadar yang kecil. Maksudnya ya kita katakan riya yang biasa dilakukan oleh orang-orang kaum muslimin, itu riya bi qadrin yasir, riya dengan kadar yang sedikit. Ada riya yang sudah menjadi kebiasaan. Ya, tidak beramal kecuali riya. Nah, ini adalah ciri orang-orang munafik dan ini termasuk syirik. Ini termasuk syirik. Coba antum lihat, tadi sudah disinggung mengenai perpecahan dari mana asalnya? Yaitu apa? Yaitu adanya maksud-maksud selain lillah. Tidak ikhlas di dalam menerima at-tahkim. Tidak mau bertahkim. Mungkin kalau tidak mau bertahkim ini sudah berat sekali ya. Masa enggak dia enggak mau bertahkim. Tapi tidak ikhlas di dalam menerima at-tahkim. Hingga terjadilah perpecahan. Ini akibat apa? Akibat ya kita katakan riya tadi. Riya bi qadrin katsir. Riya dengan kadar yang banyak tadi. Dia tidak beramal kecuali apa? Kecuali ada maksud-maksud selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak, maksudnya bukan lillah, bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan pujian. Setiap beramal selalu mengharapkan apa? Selalu mengharapkan riasa, kedudukan, kepopuleran dan lain sebagainya. Nah, ini penyakit. Ini adalah penyakit. Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal ini di dalam Al-Qur'an mengenai orang-orang yang berpenyakit seperti ini. Ini berbahaya. Ini merupakan kendala-kendala persatuan dan kita pemicu perpecahan orang-orang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran, لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Janganlah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Ali Imran ayat 188. Ini penyakit orang yang gila pujian, gila kehormatan, ya, gila kedudukan, ya, gila sanjungan. Ini penyakit. Allah mengatakan, membeberkan penyakit ini di dalam Al-Quran. Antum, wahai kaum muslimun, akan menemui orang-orang seperti ini. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa. Dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Dalam hadis Rasulullah menyinggung apa? Al-mutasyabbih bima lam Al-mutasyabbih bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Yaitu apa? Yang bangga dengan apa yang belum dibuatnya. Ini kalabisi thawbai zur, seperti orang yang mengenakan dua pakaian dusta, palsu. Nah, ini penyakit para hafidin azanillahu wa iyyakum yang kerap kali menjadi apa? Menjadi kendala-kendala persatuan umat. Ya, gara-gara orang-orang seperti ini. Yaitu selalu apa? Selalu beramal dengan riya. Nah, ini penyakit orang-orang munafik. Penyakit orang-orang munafik. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyinggung di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum yang kita bacakan tadi bahwa salah satu ciri-ciri orang-orang musyrik adalah saling berpecah belah, memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi bergolong-golongan, dan mereka bangga, masing-masing golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka.
Maksudnya adalah agar kaum muslimin tidak meniru orang-orang musyrik. Ya, tidak meniru orang-orang musyrik yang berbuat demikian. Baik para ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perpecahan umat. Di dalam ayat surat Al-Baqarah dan surat Al-Baqarah ayat 213, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya, yaitu baghyan bainahum. Dan ini diulang-ulang di dalam Al-Qur'an, yaitu hasad, dengki, iri. Nah ini adalah sebab pertama terjadinya perpecahan. Hasad, dengki dan iri. Orang yang hasad itu pada hakikatnya adalah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan dengkinya dia kepada seseorang atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ini berarti dia berburuk sangka kepada Allah. Ya. Ini artinya apa? Dia menyanggah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak demikian. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia dan dia memberikan karunia kepada yang dikehendakinya. Biyadihi kulla syai', di tangannya ada segala sesuatu. Segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar saja kalau Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan atau mengistimewakan nikmatnya kepada sebagian orang dan menahannya dari sebagian yang lainnya. Nah, hasad inilah merupakan pemicu terjadinya perselisihan. Dalam surat Al-Baqarah tadi telah kita jelaskan, tidaklah berselisih tentang Alkitab itu, melainkan orang-orang yang telah didatangkan kepada mereka Alkitab, yaitu At-Taurat dan Al-Injil, yaitu telah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki di antara mereka sendiri. Jadi kedengkian, hasad, ini penyakit hasad ini merupakan sebab terjadinya perpecahan umat. Kemudian yang kedua adalah mengambil agama tidak secara total, setengah-setengah, mengambil sebagian dan membuang sebagian. Dan ini merupakan ciri-ciri orang-orang Yahudi. Tu'minu nabi ba'dil kitab wa takfurun nabi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan tidak beriman dan kufur kepada sebagian yang lainnya? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk masuk ke dalam agama Islam secara total, menyeluruh. Udkhulu fis silmi kafah. Nah, problemnya jika satu orang maunya ngambil sebagian, yang lainnya mau ngambil penuh, bagaimana akan bisa bersatu? Akan terjadi perpecahan. Nah, ini adalah kita katakan faktor-faktor yang mendukung terjadinya perpecahan di antara umat. Kemudian yang berikutnya adalah faktor-faktor yang memicu terjadinya perpecahan adalah al-jahal bid-din, yaitu kebodohan tentang agama. Al-jahal bid-din, kebodohan tentang agama. Hingga satu permasalahan yang tidak perlu dipersengketakan, yang tidak perlu diperselisihkan juga. Al-khawd fi majalisil jidal wal mirah, tenggelam ke dalam apa? Dalam perdebatan, di dalam mirah, jidal dan lain sebagainya. Memperdebatkan permasalahan-permasalahan yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'ul Qur'an fi ma talafat qulubukum. Wa idza ikhtalaftum faqumu anhu." Jadi apa maksudnya hadis itu? Perkara-perkara yang tidak perlu diperdebatkan itu tidak perlu diributkan. Nah, ini kadang-kadang karena kejahilan kaum muslimin, perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu diperselisihkan tersebut diributkan. Hingga orang-orang ribut gara-gara masalah fikih yang apa? Yang sebenarnya nggak perlu terjadi perselisihan, saling tuding menuding, saling pukul memukul dan lain sebagainya. Sampai mengerahkan pasukan dan lain sebagainya. Gara-gara apa? Gara-gara cuma masalah fikih yang tidak perlu ditanggapi begitu hebat hingga menimbulkan perpecahan umat. Nah, ini gara-gara kejahilan tentang ad-din.
Ya, kejahilan tentang ad-din. Apakah gara-gara masalah menggerakkan tangan atau tidak, ya, kita saling bermusuhan dan saling berpecah. Ini kenapa terjadi perpecahan gara-gara masalah ini? Ya karena apa? Karena al-jahl bid-din, tidak mengerti. Ya maratib, apa maratibul a'mal, maratibul ahkam, tingkatan hukum, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikebelakangkan. Ini butuh fikih. Jika seorang itu jahil, dia tidak boleh apa? Melontarkan komentar-komentar, melontarkan pendapat-pendapat yang justru dapat memicu terjadinya perselisihan. Dan ini dapat kita saksikan masyarakat Indonesia. Coba lihat dari Sabang sampai Merauke kaum musliminnya. Ya gara-gara masalah usolli. Ya, gara-gara masalah kunut subuh kan begitu ya. Perang antar desa atau antar kampung. Gara-gara masalah-masalah yang kita katakan masalah fikih, ya, masalah ibadah, bunuh-bunuhan. Nah ini seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi ya. Seharusnya tidak perlu terjadi. Ya. Namun karena kejahilan al-jahlu bid-din, terjadilah perpecahan di antara kaum muslimin. Nah itu dia faktor yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Al-hasad. Ya. Ya kalau namanya hasad ya, antum pernah nggak membuka syarikat atau PT lah, atau CV atau UD? Ada orang hasad di dalamnya, bisa nggak berjalan itu? Bisa nggak bersatu? Bisa nggak dia itu berjalan dengan mulus? Yayasan aja lah misalnya. Kalau anggota-anggotanya saling hasad menghasadi satu sama lainnya, bagaimana akhirnya? Nggak akan bisa. Jadi perlu apa? Perlu keikhlasan, perlu apa? Ketulusan, keterbukaan hati. Ya, kalau ada hasad itu tidak akan bisa bersatu. Walaupun satu manhaj, satu tujuan sudah, satu tujuan. Tapi karena ada penyakit hasad ini, ya, tidak akan bisa bersatu. Jadi harus dijauhi ini penyakit hasad ini. Ini adalah senjata setan bagi orang-orang yang sudah lurus akidahnya ya, sudah lurus. Ya kita Ahlussunnah wal Jamaah salafi, ya, bersaudara. Tapi setan masuk dari sini nih. Wah, ini udah bagus lagi. Kalau orang rusak ya sudah selesai. Ya. Nah, ini orang yang khair, akidahnya bagus, yuhibbus salaf, cinta kepada salafus salih. Dari mana setan masuk? Suka menuntut ilmu, sulit masuk dari al-jahal ini. Sulit kayaknya. Belum mau dipanas-panasi masalah fikih juga enggak panas ini. Nah, dari hasad. Hasad bisa masuk dari berbagai macam dari 3 pintu. Pintu tahta, harta dan wanita. Pintu dunia ini. Hasad ini masuk melalui pintu dunia. Yang kadang-kadang didukung oleh apa? Masalah-masalah akhirat. Nah, gara-gara masalah kedudukan, saling iri, saling dengki satu sama lain. Karena kita nggak tahu ya, kayaknya satu saja gitu, ya, satu akidah. Namun satu manhaj kan begitu ya, semuanya lalafi, Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Nah, setan masuk dari pintu hasad, digosoklah satu orang. Ya, dengki dia kepada yang satunya. Terjadilah saling permusuhan di antara mereka. Kenapa? Karena al-hasad. Ini masuk dari pintu tahta, kedudukan, yang satu dapat kedudukan, yang satu tidak, jadilah hasad. Ya, kemudian bisa dari wanita, bisa dari harta. Nah, ini dia harus diwaspadai karena hal ini tanpa disadari atau banyak yang menganggap remeh, ya ternyata itu menjadi faktor pemicu terjadinya perpecahan. Baik, ya yang keempat adalah faktor pemicu terjadinya perpecahan. Yang keempat adalah syuhan muta', hawan muta' atau hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti. Ittiba'ul hawa atau hawa nafsu yang diikuti. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dari bahaya hawa nafsu ini. Bahwa hawa nafsu ini bisa menjadi ilah,
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai Tuhan. Tuhan, ilah itu maksudnya apa? Yang disembah, yang diagungkan, yang diikuti, yang dipatuhi, yang dituruti. Nah, ini dia ilah. Nah, ini cukup menjadi bahaya hawa nafsu, yaitu dia bisa menjadi ilah. Apa artinya? Dia bisa menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekutu yang paling berbahaya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini harus diwaspadai. Dan ini merupakan pemicu terjadinya perpecahan, yaitu mengikuti hawa nafsu. Dan ini menimpa orang-orang Yahudi. Ini menimpa orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan umat ini, wala tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum adzabun azim. Janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dan saling berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Dan bagi mereka azab yang bagi mereka lah azab yang amat pedih. Jadi yang ketiga, yang keempat adalah mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang kelima adalah meninggalkan amal. Tahu atau tidak mengamalkan ilmu? Tidak mengamalkan ilmu. Menyelisihi ilmu yang diperoleh. Ini adalah perpecahan yang terjadi di kalangan orang-orang Yahudi. Ya, sebagaimana ayat yang telah kita sitir tadi, yaitu apa? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, yaitu setelah datang kepada mereka al-bayyinat, yaitu ilmu, keterangan yang nyata. Mengapa mereka tidak yang kita katakan selamat dari perpecahan dan dari perselisihan? Karena ilmu mereka itu tidak mereka amalkan. Dan orang-orang Yahudi, kenapa mereka dikatakan maghdubi alaihim? Berilmu mereka tapi tidak beramal. Demikian para hafidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. 5 perkara atau 5 faktor yang menjadi pemicu terjadinya perpecahan di antara umat. Nah, sebagai kita katakan konsekuensinya, ya, agar kita dapat mewujudkan persatuan umat ini, maka kelima penyakit tadi, kelima faktor tadi harus dijauhkan dan melaksanakan lawan dari kelima perkara itu. Misalnya al-hasad, kita benar-benar ikhlas di dalam mewujudkan persatuan. Ya, al-jahal kita hindarkan dengan apa? Dengan tetap giat menuntut ilmu. Ya, kemudian yang kedua tadi apa? Mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Nah, kita berusaha untuk total menjadi seorang muslim yang kafah. Maksudnya bagaimana? Apa maksudnya? Udkhulu fis silmi kafah. Apakah mengamalkan semuanya? Apa maksudnya? Masuk ke dalam Islam secara total. Ya. Apakah mengamalkan semuanya? Salat duha, salat tahajud, salat sunat. Ya. Apakah seperti itu? Tidak. Akan tapi apa? Apa kata Rasulullah? Wa idza amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum anhu fantahu. Itu dia masuk ke dalam Islam secara kafah. Jika aku perintahkan kamu kepada suatu perkara, maka lakukan sesuai dengan kemampuan kamu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini berkaitan dengan perintah. Nah, apabila aku larang kamu dari suatu perkara, maka jauhi. Jauh. Salat wajib ya. Kalau kita nggak mampu berdiri ya, tuh kan begitu. Nah, kalau nggak mampu salat tahajud 11 rakaat, ya witir saja 1 rakaat. Yang penting kan dawamnya, kan begitu ya. Ya, berkelanjutan, berkesinambungan. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Alladzi khalaqal hayata wal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Ini adalah 2 tanda Allah yang paling besar, yaitu adanya kematian dan kehidupan. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu satu, ada, dan Allah itu Maha Esa.
Ya, adanya hidup dan mati. Coba antum melihat orang yang tidur. Seorang insan ya, ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dikemukakan oleh Al-Imam Syafi'i kepada seorang muridnya. Ya, muridnya ini bertanya, "Ya Imam Syafi'i, bagaimana engkau dapat menetapkan bahwa Allah itu satu, Allah itu ada dan Allah itu satu? Maha Esa." Apa kata Imam Syafi'i? Dia bertanya kepada yang bertanya ini, muridnya, "Anda pernah tidur?" "Anda pernah tidur?" Dia jawab, "Iya." "Pernah nggak mau tidur?" Gitu. "Iya, mau tidur." "Pernah nggak mengalami Anda mau tidur tapi nggak bisa tidur?" "Iya, pernah. Mau tidur tapi nggak bisa tidur." Kadang-kadang kita mau tidur tapi nggak bisa tidur. "Pernah nggak tidur?" "Pernah. Dalam tidur bermimpi, mimpi yang indah." Ya. Ketika sedang mimpi yang indah begitu, nggak mau bangun tapi bangun. Pernah nggak seperti itu? Pernah. Kok bisa begitu? Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada dan Allah itu satu. Ya, pernah nggak kita tidur bermimpi kemudian mimpinya indah, kita maunya nggak bangun, tiba bangun itu, dari mana itu? Dan kadang-kadang kita mau tidur tapi nggak tidur gitu. Nah, kebalikannya, kita maunya tidur tapi nggak tidur. Nah, ini kita maunya nggak bangun tapi ternyata bangun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di sini ada pengatur yang satu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan hujjah aqliyah. Di sana menetapkan Allah itu ada dengan hujjah aqliyah, dengan hissiyah, dengan panca indera, dengan hujjah fitrah. Kemudian dengan apa? Dengan akal, dengan panca indera, dengan fitrah, dengan nas syariat dan dengan ijma'ul umam, ijma' seluruh umat manusia bahwasanya Allah itu ada, kan begitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan mattakhadallahu min walad. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil anak. Wa ma kana ma'ahu min ilah, dan tidak ada bersamanya ilah sesembahan yang lain. Idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Kalau seandainya ada, maka setiap ilah, setiap Tuhan akan mengatur makhluknya sendiri-sendiri. Wala ala ba'duhum ala ba'd. Dan pasti ilah yang satu atau Tuhan yang satu akan berusaha menguasai ilah Tuhan yang lain. Nah, demikian. Nah, ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu demikian. Kalau Imam Abu Hanifah memisalkannya dengan satu perahu yang kosong, kemudian terisi barang, penumpang berangkat, kemudian sampai unit dengan teraturnya melakukan perjalanan yang demikian. Nah, ini kalau tidak ada yang mengatur, tidak mungkin kapal itu dapat memuat muatannya sendiri, kemudian berlayar sendiri, kemudian sampai ke tujuan, kemudian barang-barang itu turun. Nah, demikian Al-Imam Abu Hanifah memisalkan adanya pengatur alam semesta ini. Baik. Nah, kembali kita kepada masalah mengambil agama ini secara keseluruhan. Yaitu dengan apa? Dengan melaksanakan perintah sesuai dengan kemampuan kita dan meninggalkan larangan secara mutlak. Nah, demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan syariat ini di luar kemampuan manusia, itu mustahil. Ya, Allah sebagai pencipta manusia, Dia mengetahui kadar kemampuan manusia dan tidak akan ada satu perintah dan larangan yang menimbulkan mudarat atas umat manusia. Karena dinul Islam ini ditegakkan di atas kaidah, yaitu apa? Menghasilkan masalih bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari kerusakan. Nah, ini kaidah umum. Baik. Kemudian yang ketiga tadi apa? Kedua tadi. Yang ketiga adalah jalbiti. Ini adalah penyakit yang menyebabkan terjadinya perpecahan. Maka ini harus diobati dengan apa? Dengan thalabul ilmi. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menuntaskan perpecahan, maka majelis-majelis ilmu harusnya ramai. Ini enggak, maunya tidak berpecah bersatu, tapi majelis ilmu enggak ada. Bagaimana mau bersatu? Semuanya dirudung kejahilan. Yang sangat kita katakan yang sangat memungkinkan, yang sangat sensitif untuk menciptakan perpecahan. Maka jalan satu-satunya adalah menyuburkan kembali majelis ilmu.
Sehingga semua ini masyarakat Islam ini ya ukuran Indonesia atau dunia ya itu dapat meningkatkan taraf keilmuannya. Makin tinggi ya taraf keilmuan, maka kita katakan kemungkinan untuk terjadinya perpecahan makin tipis, makin sedikit kita katakan. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Yaitu ittiba'ul hawa. Nah, ini penyakit, kita katakan penyakit jiwa ya, yang harus diobati dengan apa? Ya, kita mu'alajatun nafsiyah, yaitu pengobatan secara pribadi. Ya, ini ya pengobatan ya kita katakan penyakit yang berkaitan dengan hati ya. Rasulullah mengatakan ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal. Ala wa hiya al-qalb. Itulah dia hati. Itulah dia hati. Yang merupakan apa? Merupakan kita katakan sumber dan merupakan kita katakan penentu ya baik dan buruknya tingkah laku seseorang. Ya, oleh karena itu Rasulullah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jasad kamu. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk kamu bagaimana, warna kulitnya apa, rambutnya bagaimana. Allah Subhanahu wa taala tidak memperhitungkan hal itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kamu, yaitu ketulusan hati kamu. Kejujuran hati kamu. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala melihat amal kamu. Yaitu apa? Komitmen kamu kepada sunnah. Itu dia. Jadi hadis ini juga merupakan syarat ya amal, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala hanya melihat al-qulub, yaitu keikhlasan. Kemudian al-amal, yaitu ya komitmennya terhadap sunnah. Karena sekedar amal saja itu Allah Subhanahu wa taala tidak melihat. Amal yang serampangan itu Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala menolaknya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa shirk. Jadi Allah Subhanahu wa taala melihat keikhlasannya. Man amila amalan asyraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa syirka. Ini adalah dua hadis man amila yang merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Dua-duanya man amila, mudah ngapalnya. Man amila amalan asyraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa syirka. Amal tanpa ikhlas tertolak. Demikian juga amal tanpa ittiba'us sunnah tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa dua hadis man amila. Baik, rahimani wa rahmatullah. Jadi mu'alajatun nafsiyah, mengobati penyakit hawa nafsu ini terpulang kepada kesungguhan hati masing-masing. Karena ini yang namanya hawa nafsu ini letaknya di dalam ini ya. Seorang memiliki hawa nafsu di dalam hati, di dalam jiwanya, dalam dirinya, itu tidak ketahui kecuali oleh siapa? Oleh dirinya sendiri. Nah, makanya dia harus mengobatinya. Ya, tadi kita sebutkan pengaruh akhlak dengan hawa nafsu. Dia memperbaiki akhlaknya. Ya, dia memperbaiki hatinya. Makanya pentingnya itu namanya tazkiyatun nufus. Bahkan sebagian ulama mengatakan pelajaran ya, di fikih itu, pelajaran yang berkaitan dengan ibadah, muamalah dan fikih itu harus disertai dengan tazkiyatun nufus. Karena namanya jiwa ini kalau enggak disiram dia akan kering kerontang. Dan sangat sensitif untuk menciptakan suatu kita katakan apa keburukan dan keburukan. Oleh karena itu Rasulullah sering berlindung dari apa? Min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kenapa? Syururil anfus akan berpengaruh kepada su'ul amal. Nah, demikian para hafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah apa? Yang terakhir. Yaitu berilmu tanpa amal, yaitu amal para hafidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita menuntut ilmu itu jangan lupakan amal. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang lupa beramal. Mereka memiliki ilmu tapi tanpa ada pepatah yang mengatakan ya, al-ilmu bila amal kasyajaru bila amal. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa. Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang Yahudi disebabkan mereka melupakan diri mereka sendiri. Ya ayyuhal
Allah Subhanahu wa taala mengatakan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ya, apakah kamu memerintahkan manusia kepada kebaikan kemudian kamu lupakan diri kamu sendiri sedangkan kamu membaca Alkitab? Afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir? Ini afala ta'qilun di sini ini adalah apa, dalam bentuk apa? Pertanyaan, ya, istifham. Namun maksudnya adalah taubih, yaitu celaan, ya, hujatan, peringatan dan teguran keras bagi mereka-mereka yang menyeru manusia tapi dia lupa diri sendiri. Baik, demikian juga ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu kemarahan, kemurkaan Allah yang sangat besar bagi orang-orang yang beramal tapi tidak apa namanya berkata tapi tidak mengamalkan. Yaitu adamul amal. Bahkan ulama-ulama telah mengarang kitab khusus mengenai apa? Fadilatul amal, ya, yaitu apa? Keutamaan beramal setelah pentingnya beramal setelah nah, demikian. Nah, kalau kita tinggalkan amal ini, nanti kita akan sama seperti orang-orang Yahudi dan mereka berpecah belah menjadi beberapa golongan akibat ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tadi dalam Al-Qur'an, ya illa mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Mereka berpecah belah justru setelah datang kepada mereka ilmu. Kenapa? Karena mereka tidak beramal dengan ilmu mereka. Baik, demikian saja para ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, pembahasan kita yang pertama, insyaallah